Selamat datang di channel Belajar Bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Halo anak-anak hebat, kita bertemu lagi di video pembelajaran Mari Belajar. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar dari tema 4, subtema 1 tentang kewajiban dan hak. Dari video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti kamu dapat mengenal ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kamu akan dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Kalau begitu, ayo kita mulai belajarnya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Lalu sebenarnya apa sih artinya kewajiban dan hak? Oke, perhatikan ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban kita. Jadi, kita harus melakukan kewajiban dulu, barulah kita akan mendapatkan hak. Berikut adalah contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama, bersikap hormat dan bersikap santun kepada orang tua. Kedua, menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan. Kemudian, kewajiban anak di rumah berikutnya adalah belajar dengan giat, mendengarkan pendapat orang tua, mendoakan orang tua, dan berterima kasih kepada orang tua. Kira-kira yang manakah nih kewajiban yang sering kamu lakukan? Sekarang apa saja ya contoh hak anak di rumah? Contohnya adalah mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan nyaman. Contoh hak yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Contoh hak anak di rumah yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian contoh hak berikutnya adalah mendapatkan pendidikan dan juga hak untuk diajak berkomunikasi pada saat sedang berkumpul bersama. Nah, tahukah kamu menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak juga ya. Jadi, kamu harus bersyukur karena orang tuamu sangat menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu loh. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Bagaimana hak dan kewajiban sudah paham ya? Sekarang kita akan belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, anjuran, atau usulan yang dikemukakan kepada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu. Ketika kita ingin memberikan saran kepada orang lain, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dulu.
Setelah kita tahu permasalahannya, barulah kita memberikan saran. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan saat memberikan saran adalah sampaikan saran dengan kalimat yang baik dan santun. Ketiga, saran disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu. Jadi bukan untuk meledek atau merendahkan orang lain ya. Kemudian berikut adalah kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan kalimat saran. Yaitu kita bisa menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku, lebih baik, saran saya, dan usul saya. Jadi kalau mau memberikan kalimat saran, gunakan kata ini di awal ya. Nah, berikut adalah contoh membuat kalimat saran. Di sebelah kiri ini contoh kalimatnya atau contoh permasalahannya. Edo pulang sekolah kehujanan. Baju seragam Edo basah kuyup. Nah, bagaimana nih kalimat saran yang bisa kita berikan kepada Edo? Kita bisa mengatakan, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Contoh yang kedua, Dodi minta dibelikan baju baru, padahal di lemarinya masih banyak baju bagus. Bagaimana kira-kira kalimat saran untuk Dodi? Nah, kalimat sarannya bisa kita ucapkan seperti ini nih. Sebaiknya Dodi tidak meminta beli baju baru. Contoh permasalahan yang ketiga. Dona ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, karena ini kurang baik, maka yuk kita berikan saran kepada Dona. Contohnya adalah, ada baiknya Dona mengganti seragam sebelum bermain. Karena seragam sekolah digunakan untuk belajar di sekolah. Nah, berikutnya adalah amatilah teks berikut. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, ini kita mau menjumlahkan dua bilangan yang hasilnya sudah kita ketahui. Tadi dari teks bacaannya kita sudah tahu nih bahwa dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, di sini kita mau membandingkan berapa lama hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Yang kalau keduanya kita jumlahkan, hasilnya 365. Nah, kata kuncinya hari belajar di sekolah atau yang sebelah kiri ini harus lebih besar angkanya atau jumlahnya dibandingkan dengan hari belajar di rumah. Contohnya seperti ini nih. Hari belajar di sekolah yaitu 250 hari. Nah, cara untuk mengetahui berapa hari belajar di rumah, yaitu caranya adalah jumlah hari belajar yaitu 365 dikurangi hari belajar di sekolah yaitu 250 hari. Nah, setelah kita kurang ternyata hasilnya adalah 115.
Nah, 115 ini adalah jumlah hari belajar di rumah. Nah, sekarang kita hitung nih, ada 4 lagi. Ingat, hari belajar di sekolah itu harus lebih banyak dibanding hari belajar di rumah. Oke, contoh berikutnya. Misalnya, ibu membuat hari belajar di sekolah itu 200. Nah, berarti caranya adalah jumlah hari belajar yang 365 dikurangi 200. Maka hari belajar di rumah yaitu 165. Hari belajar di sekolah ada di sini 215. Berarti berapa nih hari belajar di rumah? Caranya adalah 365 dikurangi 215. Hasilnya adalah 150. Maka hari belajar di rumah itu 150. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah kita buat hari belajar di sekolah itu 280. Berarti caranya adalah cara untuk mengetahui hari belajar di rumah yaitu jumlah semua hari belajar yaitu 365 dikurangi 280 yaitu hasilnya adalah 85. Nah, sekarang coba nih di sini ada satu. Coba kamu lengkapi kira-kira berapa nih hari belajar di sekolah dan berapa hari belajar di rumah. Ingat ya, hari belajar di sekolah harus lebih banyak. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di materi ajar berikutnya ya.